Baiklah, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul implementasi CNN untuk klasifikasi sampah organik dan organik berbasis gambar. Nah, di sini sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri yaitu Johannes Indra Kristian Pandiangan dengan NIM 2414010001. Perkenalkan nama saya Nelson Silain dengan NIM 2414011010. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia dengan NIM 2414010116. Perkenalkan, saya Sirila Natania Silalahi dengan NIM 2414011067. Baiklah, di sini akan masuk ke pembahasannya langsung. Yang pertama itu, untuk memulai pembuatan aplikasi ini yaitu kami mengimport library dulu dan load datasetnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dataset yang kami gunakan, yaitu dataset yang kami gunakan berasal dari Kaggle, dan kami menggunakan dataset itu sebanyak 800 800 gambar untuk setiap kategori. Nah, kategorinya itu kan bagi dua, yaitu organik dan juga anorganik. Nah, setelah itu di sini kita akan melakukan import terlebih dahulu. Ini adalah import yang dasar untuk melakukan eh, program di Google Colab. Lalu yang di sini ada import drive dari Google Colab itu untuk menyambungkan drive kita nanti ke Google Colab ini. Nah, di sini ada from TensorFlow Keras. Yang ini adalah library utama kita untuk melakukan proses CNN tersebut. Nah, di sini ada image data generator, sequential, conv 2D, mix pooling, flatten dance, dan yang lainnya itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut di dalam program. Nah, di sini yang pertama itu kita cek dulu apakah ada GPU yang tersedia. Nah, setelah itu langsung saja kita sambungkan ke drive yang kita miliki. Nah, di sini setelah menyambungkan itu kan kami menyimpan dataset itu di dalam file drive kami sehingga kami hubungkan dulu untuk mengaksesnya. Nah, di sini dataset yang kami gunakan itu adalah zip agar untuk mengoptimalkan kinerja komputer. Nah, setelah itu perlu diekstrak dulu file zip tadi agar dapat terbaca oleh program di Google Colab ini. Nah, di sini akan diekstrak dulu. Nah, program ini akan mengekstrak dataset dari drive yang kita punya tadi. Nah, setelah itu akan menampilkan ekstrak selesai. Jika nanti ekstrak tidak berhasil, maka program ini akan menampilkan pesan error, file zip tidak ditemukan. Maka kita bisa memperbaiki petnya untuk kemudian berhasil melakukan ekstrak, lalu memunculkan pesan ekstraksi selesai. Nah, setelah itu akan disimpan di base directory, lalu program siap dijalankan. Nah, sebelum itu kita akan menetapkan dulu ukurannya untuk agar selaras setiap inputannya, yaitu target size-nya itu kami buat 150 kali 150 piksel, dan di sini size-nya sama dengan 32, artinya setiap proses itu memproses 32 gambar sekaligus. Nah, di sini lanjut untuk image data generator, yaitu tools dari Keras untuk mengelola data gambar. Nah, di sini ada rescale satu satu titik per 255, itu maksudnya mengurangi resolusinya dari 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1 saja untuk mengoptimalkan kinerja program. Dan di sini validation split itu sama dengan 0,2 yang berguna untuk membagi data, yaitu data validation itu 0,2 atau 20%, dan untuk data latihnya itu sisanya yaitu 0,8 atau 80%. Di sini ada rotation range, width shift, height shift, dan horizontal serta flip mode itu berguna untuk memungkinkan program untuk mengelola gambar eh, yang akan nanti diproses. Nah, di sini data generator training itu ada sebesar 80%, itulah nanti digunakan untuk data latih. Dan ini untuk data validation itu 20%. Nah, setelah itu akan dimuat dulu kelasnya berapa dan akan ditampilkan berapa kelas yang ditemukan dan apa saja jenisnya. Nah, di sini ditemukan dua kelas dan yaitu anorganik dan organik seperti yang sudah kami tetapkan di dataset. Setelah itu, selanjutnya membangun dan melatih model CNN kami. Nah, di sini ada model sama dengan sequential, yaitu maksudnya setiap layer atau barisnya itu disusun secara berurutan di dalam program. Nah,
Setelah itu kita akan menggunakan fungsi conv 2D 32 dan 3,3 itu maksudnya untuk mengekstraksi gambar dengan ukuran filter itu 3 kali 3 dan 32 dimensinya dibagi. Nah, setelah itu kita akan menggunakan wax pooling yaitu untuk mengurangi dimensi gambarnya itu tapi tetap mempertahankan fitur pentingnya. Nah, di sini kita akan lanjutkan dengan hal yang sama tapi membaginya menjadi 64 dimensi lalu menguranginya lagi dengan catatan mempertahankan fitur yang penting tadi. Di sini juga sama, tapi dengan 128. Nah, setelah selesai semuanya, kita akan menggunakan flatten untuk membuat output yang tadinya multidimensi agar menjadi satu dimensi saja dan bisa diproses dengan mudah di dalam Dance. Nah, di dalam Dance ini akan diproses untuk hasil dari klasifikasinya. Nah, setelah itu di baris yang terakhir yaitu softmax akan disimpan probabilitas hasil dari klasifikasinya. Nah, setelah sudah kita lakukan hal tersebut, akan di sini definisikan cara model belajar. Setelah itu langsung saja kita mulai proses belajar dan melatih modelnya. Di sini untuk model fit ini maksudnya untuk melakukan proses belajar berulang kali sebanyak jumlah epoch, yang dimana jumlah epochnya ini ada 30, maka model kami akan belajar sebanyak 30 kali secara berulang. Nah, di sini juga menggunakan validation generator, yaitu data validasi untuk menentukan apakah nanti data latih kami ini sudah belajar dengan baik. Nah, setelah sudah dilakukan tadi pelatihan model itu, maka akan disimpan di dalam drive kami. Nah, ini untuk mencegah kami melakukan pelatihan berulang kali yang akan memakan banyak waktu. Setelah sudah disimpan, maka sudah selesai dalam proses belajarnya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, untuk pembahasan mengenai visualisasi hasil dari latihan model CNN yang sudah kami lakukan. Nah, di sini terdapat dua grafik, yang dimana grafik sebelah kiri itu analisis grafik akurasi, yang dimana grafik yang berwarna biru atau training akurasi itu terlihat sangat tinggi, karena berada di rentang 95% hingga 100%. Nah, ini menunjukkan model belajar dengan sangat baik pada dataset yang kami miliki. Sedangkan validation akurasi atau garis yang berwarna orange itu berada di bawah akurasi latihan, cukup tajam di rentang 75% hingga 90%. Dengan adanya kesenjangan jarak yang cukup lebar antara garis biru dan orange, menunjukkan adanya indikasi overfitting, yang dimana model sangat ahli mengenali data latihan namun sedikit kesulitan saat menghadapi data validasi yang baru. Selanjutnya, untuk grafik di sebelah kanan, atau analisis grafik loss, yang dimana grafik biru atau training loss itu menurun secara konsisten mendekati angka 0. Berarti kesalahan pada data latihan sangat minim. Ini tuh menunjukkan kalau data masih tetap belajar dengan baik dari dataset yang kami punya. Sedangkan untuk validation loss atau garis yang berwarna orange itu berada di rentang yang cukup tinggi dan terus meningkat secara tidak stabil. Nah, hal ini masih menandakan bahwa model masih belum mampu dalam menghadapi validasi data yang baru. Jadi kesimpulan dari dua grafik ini masih terjadi overfitting pada model yang sudah kami bangun. Meskipun sudah belajar dengan baik, namun dibuktikan melalui sulitnya dia menghadapi data validasi yang baru sehingga terjadi overfitting pada model ini. Nah, hal ini disebabkan karena dataset yang kami miliki itu masih kurang banyak dan kurang bervariasi untuk melatih model ini menjadi lebih baik. Jadi untuk kedepannya kami akan menambahkan datasetnya supaya lebih baik lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, untuk memuat model dan mempersiapkan fungsi prediksi untuk mengklasifikasi senyawa organik dan anorganik. Yang pertama, di bagian awal kode ada beberapa library yang dibutuhkan, yaitu load model dari TensorFlow, dipakai untuk memanggil kembali model CNN yang sudah dilatih sebelumnya. Sedangkan image itu digunakan untuk membaca dan mengolah gambar
agar bisa diproses oleh model itu. Lalu untuk variabel target size dengan nilai 150,150 itu untuk menentukan ukuran gambar yang diinput melalui variabel tersebut. Nah, gambar itu akan diubah ukurannya menjadi 150 kali 150 piksel. Disesuaikan dengan ukuran gambar saat model itu dilatih supaya hasil prediksinya itu tetap akurat. Kemudian, untuk menentukan lokasi penyimpanan model CNN-nya di Google Drive dengan file CNN Waste Classifier.h5 itu adalah model yang sudah siap kita pakai, jadi tidak perlu melakukan proses untuk training ulang setiap kali kita akan melakukan prediksi. Lalu bagian try except itu digunakan untuk memuat modelnya dari Google Drive. Jadi kalau modelnya berhasil dimuat, itu akan muncul pesan kalau model itu siap digunakan. Tapi kalau ada error, misalnya Google Drive-nya belum di-mount atau path-nya salah, program itu akan menampilkan pesan yang berisi error atau kesalahan agar mudah dicek dan bisa diperbaiki. Setelah itu ada fungsi predict waste type, yaitu fungsinya untuk menentukan jenis sampah dari gambar itu, apakah termasuk sebuah sampah organik atau anorganik. Lalu di dalam fungsi tersebut, langkah pertamanya adalah mengambil gambar dari path yang diberikan, yang sudah disesuaikan ukurannya ke 150 kali 150 piksel supaya sesuai dengan model CNN-nya tadi. Selanjutnya, gambar akan diubah menjadi array numerik agar bisa dibaca oleh model. Setelah itu, nilai pikselnya dinormalisasi ke rentang 0 sampai 1 supaya model itu bisa bekerja lebih stabil. Setelah gambarnya diproses, lalu dimasukkan ke dalam model untuk melakukan prediksi. Lalu model itu akan mengeluarkan nilai probabilitas untuk masing-masing kelas berdasarkan data yang diberikan. Hasil prediksi itu kemudian diolah dengan mengambil nilai probabilitas terbesar sebagai hasil klasifikasi. Indeksnya itu dipetakan ke dalam label kelas. Nah, di label kelas ini diberi label kalau 0 itu organik, anorganik, dan 1 itu organik, sehingga hasilnya bisa lebih mudah dipahami. Selanjutnya kita hitung tingkat keyakinan model dalam bentuk persen. Nilai ini akan menunjukkan berapa yakin model terhadap hasil prediksi yang dihasilkan. Nah, untuk mempermudah melihat hasilnya, itu akan menampilkan gambar yang diuji beserta hasil prediksi langsung di atas gambar. Yang terakhir, fungsi predict waste type itu untuk mengembalikan hasil berupa jenis sampah dan nilai kepercayaan, tingkat kepercayaannya, sehingga hasilnya bisa digunakan lagi. Misalnya untuk ditampilkan di aplikasi atau dicatat sebagai data hasil pengujian. Sekian dari saya, dikembalikan ke teman saya. Selanjutnya adalah aplikasi untuk menguji gambar dan menentukan gambar itu adalah benda atau sampah organik atau anorganik. Pertama, kita mengimport file dari Google Colabs. Selanjutnya kita mengupload file memakai variabel img to text patch. Dia akan mengeprint jika gambar itu telah gambar itu yang diunggah. Selanjutnya kita akan melakukan prediksi memakai fungsi predict waste type. Terus kita akan menampilkan
hasil klasifikasi benda ini adalah memakai result label dan kita akan menampilkan tingkat kepercayaan model yang memakai fungsi result confidence. Kita akan masuk aja ke dalam programnya. Kita akan mencoba memakai benda atau tas seperti sampah, seperti tas. Di sini kita run dulu dari atas. Ini proses pengerannya untuk menyambungkan ke dalam database, dalam dataset. Lalu kita akan masuk ke aplikasinya. Kita akan membuat barang atau sampah seperti tas. Kita akan mengecek apa dia organik apa anorganik. Nah, di sini terdapat ternyata tas ini adalah anorganik dengan persen 93,10%. Lalu kita mencoba untuk sampah selanjutnya yang organik. Apakah pas hasilnya? Nah, di sini pas hasilnya organik dengan persen 99,99%. Berarti program kami ini berjalan sangat baik. Namun pada beberapa kasus akan terdapat sebuah kekurangan atau kesalahan. Contohnya seperti buku ini. Nah, di sini bukunya adalah organik, sedangkan buku adalah sampah atau barang anorganik. Jadi sini kita mempunyai kekurangan dari program ini karena kami mempunyai dataset yang sangat kurang atau yang bisa dibilang overfitting. Makanya program kami memiliki kekurangan seperti ini. Sekian dari presentasi kami, saya balikan ke dalam moderator. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Kesimpulan yang dapat diambil adalah aplikasi ini sudah berjalan dengan baik, dapat mengklasifikasikan sampai itu adalah organik atau anorganik. Namun pada beberapa kasus itu masih mengalami kesalahan karena ini disebabkan oleh model kami yang mengalami overfitting. Nah, disebabkan oleh dataset kami yang masih kurang banyak dan kurang bervariasi. Untuk kedepannya mungkin bisa kami perbaiki untuk datasetnya. Sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Sekian dan terima kasih.